Yang pertama pertanyaan tentang apa hukum seorang suami atau istri menyentuh pasangannya gitu ya. Jadi kalau jenengan menyampaikan atau mengungkapkan dalil Quran, kemudian jenengan menukil hadis, membaca riwayat, itu jenengan levelnya mustahid. Jenengan levelnya sudah ulama mustahid. Orang awam itu kadang-kadang tidak paham bahwa orang awam itu tidak boleh langsung membaca Quran, ayatnya dibaca, terus disimpulkan hukumnya. Membaca hadis, langsung disimpulkan hukumnya. Itu orang awam tidak paham kalau itu langkah yang salah. Kenapa? Karena kita bukan mustahid. Kita tidak punya perangkat keilmuan untuk menelaah langsung dalil-dalil itu. Ilmu alat kita tidak ada. Jenengan baca hadis itu pun paling kan bukan teks aslinya. Paling jenengan pakai alat bantu namanya terjemah. Gak mungkin jenengan baca teks asli Arab terus paham. Yakin gak paham jenengan. Saya bisa memastikan yakin gak paham. Nah kadang-kadang kita itu kadang gak tahu diri gitu kita itu. Merasa kita sudah alim, sudah mustahid, sehingga kita membaca teksnya sendiri hanya dengan modal terjemah terus kita simpulkan. Itu metode keliru, salah itu. Maka kita harus tahu diri bahwa kita ini orang awam. Kita orang awam, harus kita akui kita ini orang awam. Orang awam itu bukan mustahid, bukan ulama. Sehingga kewajiban orang awam itu mengikuti ulama. Itu untuk pertanyaan pertama. Saya tidak akan menjelaskan ulang soal hukum bersentuhan itu, karena kemarin sudah kita bahas. Saya akan ingin mendudukkan saja bahwa cara yang jenengan lakukan itu salah. Karena jangankan jenengan, saya pun orang awam. Saya tidak boleh baca ayat, baca hadis, terus saya simpulkan sendiri, nggak boleh, haram. Karena ilmu alat saya terbatas. Saya paham bahasa Arab tapi tidak mumpuni. Saya ngerti usul fikih tapi tidak mahir. Saya ngerti ulumul Quran, usul tafsir tapi tidak terlalu menguasai. Banyak sekali ilmu perangkatnya itu. Saya ngerti mustalah hadis tapi tidak sampai jadi ahli hadis. Tidak tahu saya kedudukan hadis ini benar-benar sahih, dhaif, maudhu. Saya tidak tahu. Kalau saya tanya jenengan tadi, kedudukan hadis yang jenengan sampaikan ke saya itu tingkatannya apa? Bingung jenengan. Padahal untuk mengamalkan satu hadis harus tahu tingkatan hadis itu minimal hasan atau paling tidak hasan, syukur-syukur sahih. Ya kan? Baru ditanya soal kedudukan hadis, kita nggak tahu itu. Tapi kan ini hadis, Ustaz. Iya hadis. Umpamanya itu. Saya temukan yang di hadis Bukhari. Cek jenengan, Bukhari itu sekalipun dia pakar hadis, jenengan cek mazhabnya apa itu. Dia mengikuti imam siapa? Dia mengikuti Imam Syafi'i. Padahal pakar hadis loh. Karena orang yang memiliki kumpulan hadis itu belum tentu bisa menyimpulkan yang dia kumpulkan itu menjadi produk hukum fikih. Ini orang awam kadang nggak tahu. Ibnu Katsir yang kitabnya sering saya kaji itu, jenengan kalau cek itu mazhabnya Syafi'i, itu bukan soal fanatisme, itu soal iktiraf, pengakuan bahwa dia itu orang awam, bukan mustahid. Nah kita ini jauh dari levelnya Imam Syafi'i, levelnya Ibnu Katsir, jauh dari levelnya Imam Bukhari, terus ijtihad sendiri, merasa lebih alim daripada mereka. Padahal bahasa Arab nggak dong, usul fikih nggak paham, ulumul Quran nggak ngerti, mustalah hadis nggak menguasai. Itu soal metodologi keliru. Makanya saya tuh di mana-mana mengkampanyekan ngaji pakai kitab. Karena itu cara paling aman kita mengambil kesimpulan hukum Islam. Jangan gemar baca hadis, simpulkan sendiri, baca ayat, simpulkan sendiri, jangan lama-lama tersesat Anda. Lama-lama tersesat. Paham ya? Maka ada kajian-kajian itu yang kalau jenengan cermati, ngaji itu penting. Tapi jangan asal ngaji. Ya, jangan, kemarin saya membuat satu statement.
Sek penting ngaji, bukan. Ngaji itu penting, bukan sek penting ngaji. Ya, jangan, enggak sek penting ngaji Ustaz. Bukan. Kalimatnya salah itu. Ngaji itu penting, bukan sek penting ngaji. Jadi kan catat Bu ya. Karena gini, ini ada kaidah penting sekali di tradisi pesantren yang orang awam nggak tahu memang. Kalimatnya gini nih. Al manhaj ahamu minal madah. Manhaj itu lebih penting daripada materi. Metodologi itu lebih penting daripada materi. Oke? Wal mudarris awil muallim ahamu minal manhaj. Guru, mudarris atau muallim, atau kalau di bahasa sekarang itu ustadz, itu lebih penting daripada metodologi. Jadi metodologi lebih penting daripada materi, tapi guru lebih penting daripada metodologi. Kenapa? Karena dalam diri guru itu ada seperangkat ilmu dan keahlian. Kalau di kitab itu hanya ada ilmu, keahliannya nggak ada. Maka soal metodologi, kemudian keahlian, kepakaran, itu ada pada diri orang. Maka jangan penting ngaji, bukan. Ngaji itu penting. Kepada siapa kamu ngaji itu lebih penting. Ngerti? Itu namanya madhab. Kepada siapa kamu berguru itu lebih penting daripada kamu berproses berguru itu. Makanya zaman dulu itu ditanya, gurumu siapa? Sanatmu sampai siapa? Kalau sekarang kan gak gubris dengan itu. Padahal as-sanadu huwad-din, sanad itu adalah agama. Rusaknya agama Nasrani itu karena tidak punya metodologi sanad. Gak jelas sanad Yohanes itu, Matius, Lukas. Gak jelas. Dia ngambil sanad dari Nabi Isa, jalurnya bagaimana itu tidak jelas. Makanya rusak agamanya. Nah, Islam ini dijaga Allah dengan cara menjaga sanad itu. Lewat siapa? Lewat silsilah keguruan para ulama. Maka jadi kalau tanya saya bisa menyebutkan guru-guru saya itu. Saya bisa sebutkan semua. Memang ngaji agama itu tidak boleh motodidak, nggak boleh. Ngaji agama itu harus bersanad pakai guru. Itu untuk menjaga apa? Agar kesimpulan kita itu selalu disandarkan pada kesimpulan para ulama mustahid. Nah itu koreksi. Paham ya Bu? Nah soal kemudian bermadhab apakah harus linear, itu ada perbedaan. Yang penting kamu ikuti ulama mustahid. Kamu ikuti ulama mustahid. Jangan istihad sendiri itu maksudnya. Kalau baca hadis dengan simpulkan sendiri, itu namanya istihad sendiri. Itu level mustahid. Gak boleh orang awam seperti itu, gak boleh. Maka dalilnya orang awam itu adalah aqwalul mustahid. Dalilnya orang awam ketika beramal, itu perkataan para mustahid, para ulama. Imam Syafi'i mengatakan ini, Imam Malik mengatakan ini. Jangan ikuti pendapat mereka itu. Itu dalilnya orang awam. Orang awam tidak boleh. Dalil Qur'annya ini, hadisnya ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena tadi ilmu alatnya untuk mengupas dalil itu tidak ada. Paham ya? Ngertas? Nah, maka soal kemudian bermadhab, apakah harus fanatik satu? Itu nanti ada perbedaan pendapat. Jalan tengahnya kalau saya ditanya, sebenarnya tidak harus. Selama tujuannya tidak tatabu'ur rukhos, untuk mencari-cari yang gampang, yang enak, yang sesuai selera. Ya, tapi kalau tujuannya untuk cari-cari sesuai selera itu nggak boleh. Loncat-loncat madhab itu nggak boleh. Kalau tujuannya mencari di antara pendapat-pendapat itu yang menurut dia lebih cocok, satu untuk lingkungannya umpamanya, yang kedua lebih kuat dalilnya menurut anggapan dia, boleh. Tapi kalau dicari-cari yang enak gitu ya, giliran soal nikah pakai madhabnya Syiah, nikah mut'ah 3 bulan, boleh enggak? Enggak boleh. Itu tatabu'ur rukhos namanya. Meskipun itu ada pendapat,
Madhabnya Syiah ya. Dan dalilnya sahih loh Bu. Nikah mut'ah itu dalilnya sahih. Hadisnya sahih. Loh kok nggak diamalkan? Karena hadis nikah mut'ah itu sudah mansukh. Sudah dihapus dengan hadis Khaybar. Kalau orang nggak ngerti, pasti dia akan, lah kan hadisnya sahih kok nggak diamalkan? Itu hadis mansukh. Makanya kamu belajar dulu soal nasikh mansukh. Ini orang awam tidak tahu kan? Jadi selain kita mengetahui kedudukan hadis, kita harus tahu posisinya itu nasikh atau mansukh, dihapus atau menghapus. Itu hadisnya masih berlaku atau enggak? Orang Syiah tidak peduli dengan itu, maka dia amalkan itu sesuai selera mereka. Maka nikah mut'ah bagi mereka halal. Tapi seluruh ulama menentang itu karena hadisnya mansukh. Paham? Rumit kan? Jadi nyimpulkan dalil fikih itu tidak gampang. Makanya otak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan mencerna ilmu fikih itu otak-otak yang terpilih. Betul itu, Bu. Saya punya santri sekian. Saya berharap mereka jadi ulama. Tapi Allah nanti akan milih siapa yang otaknya dititipi dalil, dititipi ilmu itu tidak semuanya. Maka orang awam itu tidak perlu sampai belajar usul fikih, tidak perlu ikut ulama aja lah, mumet malah jadi nggak belajar usul fikih. Baru tahu nasikh mansukh makanan apa ya tat? Gak ngerti. Aku ikut ulama Bu. Jadi hadis nikah mut'ah itu kalau jadi kan cek tingkatan hadisnya sahih, benar-benar sahih, tidak ada pertentangan di situ. Tapi keterangannya posisinya mansukh, dihapus hukumnya oleh hadis Khaybar. Jadi Rasulullah itu melarang nikah mut'ah ketika Khaybar, ketika perang Khaybar itu untuk selamanya nikah mut'ah nggak boleh. Itu dulu diperbolehkan di awal Islam. Terus dilarang sampai selamanya. Berarti tidak boleh kan pakai hadis yang mansukh itu. Padahal tingkatannya sahih itu. Ini pentingnya kita ngaji dengan standar keilmuan para ulama. Itu namanya bermadhab. Maka saya kalau ditanya, hukum bermadhab apa Ustadz? Bagi orang awam yang non mustahid, bermadhab itu hukumnya wajib. Wajib. Bermadhab itu maksudnya mengikuti ulama. Ulama mustahid. Mana dalilnya Ustadz? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama, ahlu dzikr, ahlu ilmu, kalau kamu nggak tahu. Ala sa'aluhu illam ya'lamu, kata Rasul. Kenapa mereka tidak bertanya kalau nggak tahu? Ala inna syifa'al ayyis su'al. Bukankah obatnya kebodohan itu bertanya? Itu. Maksudnya orang awam disuruh tanya sama ulama. Salah satu cara bertanya buka kitab. Nah, itu ngaji fikih itu pakai kitab aja dah. Tidak usah buat silabus sendiri, malah pusing nanti. Ini persoalan-persoalan ini Bu. Kalau jenengan nggak ngaji dengan metodologi yang benar, jenengan nggak akan tahu. Nanti apalagi kalau jenengan membahas ilmu yang lebih detail lagi. Soal bagaimana ayat, bagaimana qiraat. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Abu Hanifah itu membolehkan nikah tanpa wali. Jenengan mau ikuti? Tapi ulama mustahid itu dalilnya sahih. Dia punya Quran, dia punya ayat, dia punya hadis. Tapi kenapa mayoritas menentang pendapat beliau? Karena ada hadis yang lebih sahih bertentangan dengan pendapatnya Abu Hanifah. Maka nanti ada istilah syadz, qaulun syadz. Bahkan ada riwayat syadzah. Ada hadis tingkatannya sahih, tapi dia bertentangan secara diametral dengan hadis yang lebih sahih dalam tema yang sama. Maka jatuhlah hadis sahih itu menjadi syadz. Pusingan jenengan kan? Loh, saya itu ngaji dari mulai MI Bu. MI 6 tahun, MTS 3 tahun, Aliyah 3 tahun, Libya Jakarta 8 tahun Bu. S1 itu 8 tahun Bu. Itu S1 paling lama itu. Belum lagi S2-nya 2 tahun. Pinten niku jenengan hitung. Dan itu linear, jalurnya jalur agama semua. Jenengan ndak
jalur Jogja Solo jenengan tuh. Loh itu aja saya nggak berani kok nyimpulkan tanpa kesimpulan ulama, itu saya tidak berani. Naudzubillah, karena saya bukan ulama, bukan mustahid. Paham ya? Jadi kalau saya kupas, saya bahas ini, yakin pulang jenengan tuku ini loh, Paramek jenengan, yakin ya tubas Paramek itu, vertigo kumat jenengan. Nah, makanya gini itu. Kalau bermadhab itu wajib. Cuma pertanyaannya kalau ditambahi, apakah harus satu madhab? Ah, itu ada perbedaan pendapat. Tadi kesimpulannya, titik komprominya itu sebenarnya tidak harus. Asal niatnya ketika pindah madhab itu tidak untuk tatabu'ur rukhos, untuk mencari-cari yang enak. Asal tujuannya bukan itu, boleh. Tapi kalau niatnya mencari-cari yang enak, padahal dalilnya lemah, tidak boleh. Paham ya? Nah, soal yang tadi, silakan jenengan mau ikut madhab Syafi'i, monggo. Mau ikut madhab Hambali, yang penting sentuhannya tidak mengandung syahwat, monggo. Kalau Imam Syafi'i kan ada syahwat maupun tidak, ya batal. Dan itu jenengan nanti kalau mau cek kekuatan dalilnya, baca kitab-kitab Syafi'i. Gitu. Jangan mengkomparasikan pendapat-pendapat ulama itu sebelum membaca referensinya langsung. Nggak bisa gitu, itu nggak ilmiah nanti. Kita baru bisa mengatakan ini lebih kuat daripada ini, itu setelah menelaah referensi madhab itu secara detail. Baru kita bisa mengatakan, oh ini pendapat Syafi'i lebih kuat daripada Hambali, atau sebaliknya. Nah kalau saya sudah melakukan itu, makanya saya mengatakan, saya ikut madhab Syafi'i. Saya, karena saya sudah menelaah. Di puncak kajian fikih yang paling tinggi itu adalah fikih muqorin, fikih perbandingan madhab. Sebelum itu kita belajar fikih satu madhab dulu, sampai kuat dasarnya, sampai ngerti di dalam madhab itu pun ada perbedaan pendapat di antara murid-muridnya Imam Syafi'i, sampai kita menguasai betul. Baru kita naik level berikutnya, fikih muqorin antar madhab itu. Nanti masih ada level lagi itu. Siapa di antara pendapat ulama madhab ini yang menurut kita itu lebih kuat? Di atasnya lagi. Ngaji itu sampai kiamat oke gak rampung. Pokoknya kalau kita ini kesimpulannya ya, kalau kita ini orang awam sudah ngaji itu baca kitab dengan guru, udah disampaikan guru, apa yang disampaikan itu ikuti gitu aja. Simple aja itu. Maka sering saya sampaikan kan, mazhabnya orang awam itu adalah mazhab gurunya. Kata gurunya apa? Ya itu mazhabnya. Jadi kan nggak usah tanya, ini pendapat Syafi'i atau Hambali Ustaz? Udah itu pendapat gurunya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari gurunya sendiri. Itu namanya guru, manusia biasa. Bisa salah ya benar. Jangan mempetakompli antar guru itu. Jadi kan habis tanya di sini, terus tanya di majelis yang lain ke guru yang lain. Terus beda pendapatnya, terus oh kemarin Ustaz Zuhairi ngapusi mesti. Umpamanya itu mempetakompli namanya. Ngadu antar ustaz, dan itu tidak boleh. Karena masalah fikih itu selalu ada perbedaan pendapat. Maka sikap kita itu milih saja. Kadang milih itu tergantung lingkungan. Lingkungan saya karena rata-rata Syafi'i, saya milih Syafi'i. Dah, agar tidak menimbulkan fitnah. Kalau lingkungan saya rata-rata Hambali, seperti di sini kalau subuh kan tidak kunut, saya tidak boleh ngotot dengan pendapat Syafi'i, saya harus kunut. Nanti jamaah bisa bertanya-tanya, ini aliran apa ya? Subuh kunut terus ya? Ah ini NU ya? Tidak, itu Syafi'i. Sebelum ada NU, Syafi'i sudah kunut. Orang kadang nggak bisa membedakan antara perbedaan ormas dengan perbedaan mazhab. Dicampur-campur. Malah ada orang bilang Syafi'i itu NU. Lah, kualik gue sampean. Jelas ya? Ngerti Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya panjang lebar karena memang itu penting. Itu soal metodologi ngaji. Maka kalimatnya tadi ya, jangan yang penting ngaji. Tapi ngaji itu penting. Dengan siapa kita ngaji itu lebih penting. Jadi jangan sampai lupa itu kaidah itu ya. Wallah. Jadi tulis Bu. Tulis Bu, nanti viralkan Bu ya. Viralkan tuh makanan opo tat. Baik, satu lagi, monggo.